Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan, saya Ani Rahmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 3. Saya berasal dari Unit Kerja SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja program PPG Daljab 2021 dengan mengambil materi kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Berikut saya lampirkan formulir pendaftaran, bukti keikutsertaan saya dalam melaksanakan uji kinerja. Mohon doa dan bimbingannya, semoga hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat datang anak-anakku semuanya. Selamat bergabung di kelas 6B. Hari ini hari Senin 18 Oktober 2021. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yang di rumah juga sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, baik kita maupun keluarga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Silakan, hari ini yang memimpin berdoa adalah Mbak Alea. Silakan maju Mbak Alea. Di tempat duduk siap, gerak. Mulai. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Mbak Alea yang hari ini sudah memimpin temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan presentasi dulu, boleh presentasi dulu siapa yang belum hadir ataupun belum bergabung di ruang Zoom. Dibuka. Hai Nata. Larissa Sofa. Vinanda Mayusa. Nabila Aurelia. Debu. Oleh Magani. Debu. Davi Alexander. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya. Baik, terima kasih. Hari ini kita mulai hari dengan semangat semuanya. Kelas 6B, ya kita bagaimana kelas 6B? Ya, semangat semuanya. Tangannya belum naik. Nah, 6B. Yes. Kita harus selalu waspada dan menjaga kesehatan. Ingat, salah satunya dengan menerapkan pola 5M. Nah, apa itu 5M? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Mengurangi mobilitas.
dari kerumunan. Kemudian yang terakhir tadi apa tadi? Mengurangi mobilitas. Oke, sudah sarapan belum tadi ya? Harus semangat ya, karena sarapan itu penting. Kalian memulai aktivitas di pagi hari itu harus dengan penuh semangat. Baiklah, kita akan mulai saja pembelajaran kita hari ini. Ya nak ya, kita hari ini sudah mulai masuk ke dalam tema 3, tema 2, pembelajaran 4. Ya, baik. Bertanya kepada Mas Orlan. Mas Orlan, materi kita kemarin apa sih Mas? Masih ingat? Maria Tomo, interval nada sama penemu jam. Oh iya, betul ya nak ya. Jadi materi kita sebelumnya, hari ini masih ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya. Materi kemarin itu interval nada, Mariam Tomo. Kemudian penemu jam. Nah, penemu jam. Jam itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena jam itu banyak manfaatnya. Ya kan? Mulai dari tahun 1430 itu masyarakat Eropa sudah mengenal jam. Kemudian mulai tahun 1656 terjadi perkembangan pesat, ditemukannya lonceng, dan di jam itu sudah ada penunjuk menitannya. Nah, sudah ada jarumnya. Terus yang terakhir sampai ke sini tahun 1920 itu sudah ditemukan jam saku dan ditemukan jam tangan. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengetahui waktu. Baik, ya. Dari pembelajaran kita hari ini, penemu dan manfaatnya, pembelajaran 4, Bu Ani harap kalian mampu menganalisis pengertian kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian memerinci contoh-contoh pelaksanaan kewajiban. Tujuan yang kedua, menggunakan hasil analisis pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, mendeteksi dua informasi penting dari teks eksplanasi tentang si kota ajaib, menganalisis kalimat efektif dari teks tentang si kota ajaib, dan yang terakhir, menarik informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif. Jadi nanti kita belajar kalimat efektif lagi. Oke, kegiatan pembelajaran kita mulai dari pendahuluan, kemudian nanti di inti, saya akan ada diskusi kelompok dan permainan. Kemudian penutupnya kita ada refleksi dan evaluasi. Hari ini saya siapkan untuk evaluasinya 2 macam ya, karena ada yang di sekolah dan ada yang di rumah. Nanti ketika yang di sekolah mengerjakan langsung di lembar jawab yang sudah saya sediakan. Yang di rumah mengerjakan melalui Google Form. Saya share lewat chat di Zoom meeting. Oke. Baik, hari ini materi kita yang pertama adalah tentang kewajiban pelajar. Ya. Nah, sesuatu yang harus dilakukan. Areta? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jasmine, Areta, betul. Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi ada satu catatan. Yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya nak ya, apalagi kita sebagai seorang pelajar. Kalian sebagai seorang pelajar itu pasti kewajiban kalian yang utama adalah belajar. Selain ada kewajiban, ada juga hak. Tapi hak itu sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita belajar kewajiban. Kewajiban itu segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Kata tanggung jawab itu yang tidak boleh kalian lupakan, ya, tidak boleh kalian hilangkan, karena apapun yang kalian lakukan itu pasti kelak akan ada pertanggungjawabannya. Ketika kalian tahu waktunya bangun, oh sekarang sudah jam 5, saya harus bangun, saya harus mandi, sholat subuh, kemudian bersiap-siap berangkat sekolah. Tahu jam. Ketika kalian tahu jam, tahu waktu,
sehingga bisa berangkat ke sekolah tepat waktu, menjadikan kalian tidak terlambat. Jadi disiplin, ya kan? Menjadi orang yang disiplin. Nah, menjadi orang yang disiplin. Bu Ani berikan beberapa contoh untuk kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Bisa minta tolong dibaca, Nak? 2 saja kewajiban dalam mematuhi tata tertib sebagai kewajiban seorang pelajar. Ikut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekolah. Menjaga nama baik sekolah dengan berperilaku baik di luar dan di dalam sekolah. Iya, kewajiban kalian sebagai seorang pelajar itu ketika mematuhi tata tertib, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dengan penemuan jam itu menjadikan kalian anak yang disiplin karena tahu waktu, menggunakan seragam sesuai peraturan yang berlaku, mengikuti semua pelajaran, kemudian tidak mencoret-coret ataupun merusak fasilitas sekolah, ikut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan menjaga nama baik sekolah. Iya, itu kewajiban dalam mematuhi tata tertib. Kewajiban dalam mengikuti pembelajaran sekarang, berarti ketika kalian berada di dalam kelas. Ya. 2 yang pertama, minta tolong Mas Fatir. Ya, silakan dibaca 2. Mengikuti semua mata pelajaran dengan tepat waktu. Tidak bolos sekolah karena malas. Iya, itu. Terima kasih Mas Fatir. Mas Rehan. Tidak bolos sekolah karena malas. Tekun dan tidak menyerah ketika belajar. Terus? Memperhatikan guru yang sedang mengajar. Ya, terima kasih. Ayo, Namora. 3 terakhir dibaca, Nduk. Mengerjakan tugas dengan baik dan kesadaran sendiri, tidak bermalas-malasan dalam belajar atau menunda-nunda pengerjaan tugas, mengumpulkan tugas sebelum tenggat waktu yang diberikan. Iya, terima kasih. Jadi itu ya. Ya, coba kita lihat untuk video yang satu ini. Apakah nanti kalian akan tambah jelas untuk pengertian dari kewajiban? Ya. Ini Oke. kita akan belajar pada tema 3, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Bagaimana? Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban anak di rumah. Kewajiban anak di rumah yaitu menghormati orang tua, merapikan mainan setelah dipakai, menjaga kebersihan rumah, mematikan peralatan listrik setelah digunakan, dan merapikan tempat tidur setelah bangun. Selanjutnya, kewajiban anak di sekolah. Kewajiban anak di sekolah yaitu menaati aturan di sekolah, memperhatikan guru yang sedang mengajar, melaksanakan piket kelas, dan membaca di perpustakaan dengan tenang. Berikutnya, kewajiban anak di masyarakat. Kewajiban anak di masyarakat yaitu menjaga fasilitas umum, mengikuti kerja bakti, mengikuti jam belajar masyarakat, menggunakan fasilitas umum dengan bijak, dan membuang sampah pada tempatnya. Pembelajaran selanjutnya, dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah
di sekolah maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Mematikan televisi selesai menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Berikutnya, dampak tidak. Nah, ini nanti yang beberapa akan kita pelajari ya. Jadi, kaitannya dengan kewajiban kita sebagai seorang pelajar dan dampak ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Oke, silakan dibuka untuk buku paketnya, Nak. Silakan dilihat. Nah, di sini ada 3 gambar. Saya ulang, yang pertama ada gambar tentang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, belajar kelompok. Tetapi apa yang mereka lakukan itu? Lihat. Gambar. Gambarnya di mana coba? Gambarnya itu di mana coba? Di mana? Di meja. Nah, kamu lihat itu. Itu gambarnya di meja. Nah, apakah itu betul sikap seperti itu? Nah, sekarang dari ketiga gambar tersebut, kalian sudah tahu gambar 1 itu apa, gambar 2 itu apa, gambar 3 itu apa. Nah, Bu Ani ingin kalian diskusikan kegiatan mereka bertiga itu apakah sudah sesuai dengan kewajiban seorang pelajar. Ya, kemarin sudah Bu Ani minta, yang di rumah juga sama. Saya akan bagikan kepada kalian, kemudian yang di rumah nanti dengan sistem breakout room, kalian berdiskusi, yang di sekolah nanti berdiskusi bersama satu kelompok 2 deret ini ya. Tapi ingat, tetap menjaga prokes ya. Nanti kita pelajari bersama-sama untuk LKPD yang pertama ini ya. Saya akan segera memulai untuk diskusi kelompok kalian, tapi ingat, waktunya terbatas ya Nak ya. Jadi maksimalkan kegiatan berdiskusi kalian, kemudian segera tulis dari jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari gambar 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, dan 3. Oke? Kalau sudah, nanti yang di rumah akan saya breakout roomnya. Yang room 1 ada Afi, ada Areta, Karin, Kiran, Safitri, dan Tania. Room 2 ada Caca, ada Gaida, ada Halwa, ada Norma, dan ada Rehan. Ini Nova hilang ya? Oh ya, nggak apa-apa, nanti biar bergabung. Oke, saya akan mulai untuk breakout room dengan waktu yang terbatas. Sekarang yang di sekolah, silakan mulai diskusinya. Nah, oke. Ya, assalamualaikum. Ruang 1. Waalaikumsalam. Ya, ada Safitri, Waalaikumsalam. ada Karin, Kiran, ada Areta, ada Afi, ada Namura, dan ada Tania. Ya, diskusikan apa yang menjadi permasalahan kita hari ini. Seperti yang pertama, kamu bisa cek ya, yang pertama itu apa kewajiban kita sebagai pelajar. Nah, yang nomor 1 itu kan membuang sampah sembarangan. Nah, seharusnya kewajiban kita sebagai pelajar itu bagaimana? Kamu tulis ya. Kemudian yang kedua kan itu belajar dengan tidak bersemangat. Nah, kalau anak yang pelajar yang rajin itu harusnya bagaimana? Yang ketiga, mereka sedang berdiskusi tetapi mencoret-coret bangku ataupun mencoret-coret meja. Nah, itu bagaimana? Silakan kalian berdiskusi satu kelompoknya. Mbak Afi, Mbak Areta, Mbak Tania, kameranya belum on. Ya. Nanti akan saya minta kalian untuk membacakan hasil diskusinya.
Saya akan segera menyelesaikan untuk diskusi kelompoknya. Kita sudahi. Oke. Waktu habis. Tidak apa-apa. Waktu habis. Silakan. 3, 2, 1. Kembali ke tempat duduknya. Tidak diisi penuh, nggak apa-apa, nak. Yuk. Oke, hai. Sudah kembali semuanya. Nah, sudah kembali. Selamat datang kembali. Ya, gimana tadi diskusinya? Seru ya? Oke. Baik, langsung saja. Saya akan milih acak beberapa dari kalian, kelompok yang akan mewakili untuk maju. Saya minta 2 anak saja, karena kita akan nanti akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Oke? Baik. Saya minta tolong yang suaranya keras. Nah, Aurel, silakan maju. Tidak apa-apa. Dalam, kamu baca 2 ya. Ini. Aurel akan membacakan hasil diskusinya. Iya. Nah, ya makanya kan mundur nanti istirahatnya. 2 pertanyaan. Ya. Membuang sampah di tempat sampah. Gambar kedua, tidak bermalas-malas saat belajar. Gambar ketiga, tidak menggambar di meja sekolah. Pertanyaan kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar pertama, belum, karena mereka belum membuang sampah pada tempatnya. Gambar kedua, belum, karena dia bermalas-malas saat belajar. Gambar ketiga, belum, karena mereka menggambar di meja sekolah. Oke, terima kasih Aurel. Saya dari Aurel. Silakan kembali. Ya, oke. Yang berikutnya untuk 3 jawaban berikutnya yaitu silakan maju yang Mbak Alia. Ya, silakan. Yang ketiga ya, Mbak Aurel ya, Mbak Alia ya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, itu ya untuk dampak dari 3 gambar tersebut. Oke, saya minta tolong Norma. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar pertama, dapat merusak lingkungan. Gambar kedua, Oke, baik. Oke. Ya, gambar kedua tidak bersemangat, berarti dampaknya apa? Dimarahi orang tua, dimarahi bu guru, pak guru, begitu ya nak ya? Oke, yang ketiga, merusak fasilitas sekolah. Terima kasih, Norma. Ya, Norma, Aurel, dan Alea. Karena sudah menjawab dengan baik, jempol untuk kalian. Ya, terima kasih, Alea. Terima kasih, Aurel, dan terima kasih, Norma. Baik, terima kasih, Nak, untuk pembelajaran kita yang hari ini di PPKN. Nah, sekarang Bu Ani mau ingatkan lagi, itu disimpan dulu, nanti saya kumpulkan ya, nanti saya kumpulkan LKPD-nya. Saya mau, nah, televisi itu di bacaan di situ, kamu bisa buka buku paketmu, si Kota Ajaib. Kemarin kita sudah belajar. Nah, di situ ada beberapa kalimat yang tidak efektif. Nah, dari situ kalian bisa memperoleh informasi penting dalam bacaan itu kalian dapatkan. Nah,
Bisa dari menggunakan kata 5. W plus 1H. What, why, where, when, dan how. Ya kan? Who dan how. Nah, apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan siapa, apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, itu ya, informasi itu untuk mengetahui seseorang, mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Kalian bisa menemukan 2 informasi penting dari bacaan tersebut. Oke, terus kamu lihat ada yang bergaris, yang bercetak miring, ya kan? Yang bercetak miring itu termasuk kalimat yang tidak efektif. Nah, karena kalimat tidak efektif itu, kalimat efektif itu kalimat yang susunan katanya mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Nah, kaidahnya apa, Nak? Masih ingat? Berdasarkan apa? EYD dan Bakara atau UEB ya. Itu ya kalimat efektif. Di situ ada kata yang dicetak miring. Nah, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat diasumsikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Itu tidak efektif karena bahasanya berlebihan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif bisa kamu lihat. Struktur kalimatnya lengkap, SPOK, menggunakan kata baku, tidak bermakna ambigu, kalimat tidak rancu, penggunaan huruf dan tanda baca sesuai EYD, tidak menggunakan kata berlebihan, tidak terinfeksi atau tercampur dengan bahasa daerah atau asing, dan penempatan kata yang tepat. Kata depan, kata penghubung itu harus benar. Di kalau menyatakan tempat ya dipisah, kalau di bukan menyatakan tempat digabung. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Tidak efektif itu mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berdiskusi. Itu ada subjek yang double. Merekanya 2, cukup 1 saja ya. Nah, kemudian yang kedua tidak beruntung sekali nasib orang tuh. Sangat beruntung sekali. Nah, sangat itu juga menyangatkan. Tidak terlalu berlebihan pemborosan kata. Terus tidak efektif, Aziz membagikan masker kepada masyarakat. Menjamakkan kata yang sudah jamak. Para itu banyak, masyarakat itu banyak. Jadi kalau efektif, Aziz membagikan masker kepada masyarakat. Kita belajar dulu ya. Ini yang di rumah, tadi kan salah satu syaratnya adalah sesuai dengan SPOK. Sesuai dengan SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Saya minta 4 anak untuk maju. Janet, Jasmine, Krisna, Nuha. Nah, silakan maju. Ini yang di sini, yang di rumah ya, yang menyemangati teman-temannya, yang di sekolah melaksanakan tugasnya sebentar. Nah, ayo, maju sini. Kalimat efektif, kewajiban seorang pelajar. Senang tidak hari ini? Senang. Nah, untuk tugas di rumah, nanti kalian adalah, kalian sudah mengetahui kewajiban seorang pelajar. Nah, nanti kamu cari kewajiban pelajar di masyarakat ya, di lingkungan masyarakat di rumah. Bisa tanya orang tua, bisa tanya kakak, atau orang dewasa yang ada di lingkungan rumahmu. Kewajiban pelajar di masyarakat itu apa sih? Ya, oke. Ya. Apa bagian yang kalian senangi dari pembelajaran kita hari ini, Nak? Belajar kelompok, diskusi, terus tadi bermain, susun kata. Oke, terima kasih. Yang di rumah besok pas ketika masuk ya. Nah, ya, baik. Untuk pertemuan kita berikutnya, karena kita materi pembelajaran 4, berarti besok pembelajaran 5 tentang penemuan komputer dan memainkan alat musik. Kita coba Maryam Tomong itu pakai alat musik. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Kalian semuanya luar biasa. Kita bisa segera menyelesaikan pembelajaran hari ini. Silakan untuk Mbak Alea maju ke depan menyiapkan teman-temannya.
Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Ingat kalian hari ini nanti pulang ke rumah, bagi yang di sekolah pulang ke rumah dengan hati-hati. Kemudian salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan ya nak ya. Yang di rumah juga terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, sampai ketemu besok pagi. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.